Saya Haji Sasri Peribahrin Ranggolawe sebagai pimpinan FPI Provinsi Bengkulu menyatakan diri mundur dari Ketua FPI Provinsi Bengkulu dan membubarkan pengurusan FPI se-Provinsi Bengkulu. Serta saya mendukung penuh terhadap proses hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada masalah organisasinya dibubarkan, sebenarnya nggak masalah. Tapi kita tetap akan berjuang untuk keputusan ini melalui PT UN. Dan Nabi juga menyampaikan bahwa kekuasaan itu tidak selamanya. Bisa saja nanti perubahan kekuasaannya FPI bisa eksis lagi, diperbolehkan lagi, itu kan tidak tahu ke depannya. Tidak apa-apa, saya nggak pusing kok. FPI mau dibubarin, saya nggak pusing. FPI tidak bisa dibubarkan. Front Pembela Islam. Kalau ada yang bubarin, bikin lagi Front Penyelamat Islam. FPI juga. Dibubarin lagi, bikin lagi Front Pembela Islam, Front Penyelamat Islam, Front Perjuangan Islam. FPI lagi. Dibubarin lagi, bikin lagi Front Penyokong Islam. FPI lagi. Pernyataan pers Front Persatuan Islam atas kezaliman yang dialami oleh Front Pembela Islam, tapi tidak dapat menetapkan ormas tersebut ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum atau melakukan pelanggaran hukum. Sehingga dengan demikian pelarangan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kemudian bahwa oleh karena keputusan bersama tersebut adalah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum secara substansi, maka keputusan bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Terima kasih atas keberanian 6 pejabat tinggi yang membuat SK bersama. Ada yang dipidana supaya ada efek jerah. Sebab kalau hanya dibubarin saja, mereka bisa ganti nama. Kalau tidak, usaha kita akan menjadi sia-sia. Tinggal bagaimana sekarang menghukum pengurus-pengurus yang melanggar hukum secara pidana. Kedua, menghukum mereka untuk tidak lagi menjadi pengurus ormas. Untung tidak terlambat sama sekali, agak terlambat. Kalau terlambat sama sekali, kita bisa menyaksikan, dan ketika kita diskusi di Lemhanas, jangan-jangan kalau kita lengah, NKRI Pancasila itu bisa tinggal nama. Contohnya bagaimana kejadian di Afghanistan, di Libya, di Suriah, dan di beberapa negara lain. FPI bubarkan aja bos ya. Jalan jihad masih banyak, nggak cuma di FPI doang. Banyak cara jalan jihad tuh ya. FPI bubar masih banyak cara buat berjihad, bukan cuma di FPI doang. Logika dipakai, otak dipakai. Punya otak tuh, pakai otak, pakai akal sehat. Ente hatinya jelek banget, banyak-banyakin istighfar. Bila mana dalam proses yang selanjutnya organisasi ini masih terus melakukan kegiatan, kami meminta untuk TNI Polri lakukan sikap tegasnya. Ada video yang juga beredar di Saudara Haikal mengatakan ada yang mau bubarkan FPI, gitu-gitu dah. Kita bikin lagi Front Pemersatu Islam, Front apa Islam. Ini harus diantisipasi. Ya, ucapan-ucapannya akan menimbulkan keresahan, tangkap aja si Haikal itu. Udah dia mimpi ketemu Nabi dan sebagainya itu, tangkap aja itu. Ya. Kalau FPI dibubarin Om, siapa lagi yang peduli dengan kemaksiatan yang ada? Tapi Ana yakin FPI tidak akan bisa dibubarkan. Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam. FPI juga sih. Bikin lagi Front Persaudaraan Islam. FPI lagi. Aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. Menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kok kontrol dong umatnya? Kontrol umat aja gak mampu gitu loh. Jangan kapok. Dan naskah tilik bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah.
Satu komando IBHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Kali dia heran dipites kayak gitu sama Allah. Yang mentang-mentang dari Jokowi. Mentang peteng-teng ngambil marisnya doang. Ditangkap di Borgo, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Revolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang, Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir.
berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, tegak, dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara, itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib digagak polisi, ditangkap enggak, dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Spesial promo Itoro di akhir tahun berlaku hanya dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 31 Desember. Kalian akan dapatkan cashback $50 dan kelas trading. Silahkan cek di kolom deskripsi untuk lebih detail atau di kolom bio. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di Itoro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di Itoro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan Itoro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Yang dokumen resmi dari pemerintah sudah keluar, kita akan mengajukan PT UN, gugatan ke PT UN. Tidak masalah, kita kan harus ikhtiar, kita harus berusaha. Tadi saya udah ketemu, jadi jam 2 saya ketemu Habib Rizik di Polda Metro Jaya, menginformasikan mengenai masalah ini. Dia kaget, sampai sejauh itu. Nggak apa-apa, ajukan aja ke PT UN. Nanti mengenai masalah hasilnya itu urusan nomor 2. Yang penting kita berusaha dulu. Terhadap teman-teman FPI, karena organisasinya sudah dilarang dan dibubarkan, harus tetap semangat. Hero perjuangannya jangan sampai hilang. Tidak ada masalah. Organisasinya dibubarkan, kita bisa berkiprah dengan berbagai macam kegiatan dan tentunya hal-hal yang sifatnya positif. Berbagai macam kegiatan lah bisa dilakukan. Kalau memang untuk simbol FPI nggak masalah.
Tapi kita tetap akan berjuang untuk keputusan ini melalui PT UN. Dan Habib juga menyampaikan bahwa kekuasaan itu tidak selamanya. Bisa aja nanti perubahan kekuasaan kan FPI bisa eksis lagi diperbolehkan lagi, itu kan tidak tahu ke depannya. Kan FPI sebagai organisasi intoleran. Di situ juga ada narasi bahwa ada video lah yang seakan-akan mendukung ISIS. Padahal juga itu kan video lama. Juga ada video-video lain yang mengatakan bahwa dengan sikap dan sepak terjang ISIS juga kita keberatan, kita tidak setuju. Ini kan hal yang semacam itu kan belum terungkap. Dan nanti kita tentunya kita akan ungkapkan lebih banyak nahi mungkarnya daripada amar ma'rufnya. Pada waktu 2010 ke belakang ini kan banyak amar ma'rufnya dan kita juga banyak bergelut dan di ketentuan undang-undangnya. Jadi kita banyak berhadapan mengenai persoalan hukum. Jadi narasi sweeping dan sebagainya atau sejenisnya itu sebenarnya FPI pada waktu periode-periode sebelumnya. Itu kan kita ada transformasi. Tentunya FPI juga bergerak di bidang di bidang advokasi hukum. Tentu hal-hal yang terkait dengan perbedaan pendapat, kita melakukan advokasi hukum tidak hanya sekedar nahi mungkar. Kalau dulu awal banyak nahi mungkarnya, banyak. Kalau kegiatan FPI yang positif sangat banyak. Ini kan yang menjadi ramai itu kan yang terkait dengan nahi mungkarnya saja. SKT itu kan bersifat sukarela berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Jadi bukan suatu keharusan. Kalaupun misalnya nanti gini, pada waktu kita itu mengurus termasuk rekomendasi Kementerian Agama, kita sudah mencoba secara prosedur hukum, kita sudah mencoba untuk memenuhi syarat apa yang diperlukan. Tapi ini kan karena ada yang sifatnya politis sehingga tidak bisa, yaitu yang penting kita sudah usaha, sudah ikhtiar, nggak ada masalah, kita tetap jalan. Bersama teman-teman dari FPI Kanjen Pekalongan, pesan saya, FPI tidak bisa dibubarkan. Front Pembela Islam. Kalau ada yang bubarin, bikin lagi Front Penyelamat Islam. FPI juga. Dibubarin lagi, bikin lagi Front Pembela Islam, Front Penyelamat Islam, Front Perjuangan Islam. FPI lagi. Dibubarin lagi, bikin lagi Front penyokong Islam. FPI lagi. Dibubarin lagi, bikin lagi terus. Pada ibu-ibu, saya pesan kalau mencari mantu, cari anggota FPI. Apa? NKRI aja dijagain, apalagi anak lo. Pernyataan pers Front Persatuan Islam atas kezoliman yang dialami oleh Front Pembela Islam, bahwa pembubaran ormas maupun parpol sudah pernah terjadi pada zaman era Nasakom dan saat ini merupakan deja vu atau pengulangan dari rezim Nasakom yang lalu. Kedua, bahwa keputusan bersama melalui 6 instansi pemerintah kami pandang adalah sebagai bentuk pengalihan isu dan obstruction of justice terhadap peristiwa dugaan pembunuhan 6 anggota FPI dan bentuk kezoliman yang nyata terhadap rakyat sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan BNPT adalah merupakan dugaan pelanggaran terhadap konstitusi pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 Tahun 2013 bahwa berserikat adalah hak asasi manusia yang hanya boleh dikurangi dalam keadaan darurat. Selanjutnya nomor 4, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 pasal 80, bahwa keputusan bersama 6 instansi pemerintah adalah tidak berdasarkan hukum karena pasal 80 hanya mengatur ormas berbadan hukum dan itu pun melalui pencabutan status badan hukum. Kemudian yang kelima, berdasarkan putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 bahwa dalam pertimbangan hukum pasal halaman 125 dinyatakan bahwa suatu ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu. Sebaliknya, berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah atau negara, tapi tidak dapat menetapkan ormas tersebut ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. Sehingga dengan demikian pelarangan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kemudian bahwa oleh karena keputusan bersama tersebut adalah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum secara substansi, maka keputusan bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Terima kasih atas keberanian 6 pejabat tinggi yang membuat SK bersama. Walaupun sesungguhnya
bagi kebanyakan orang termasuk saya ini sesuatu yang agak terlambat. Untung tidak terlambat sama sekali, agak terlambat. Kalau terlambat sama sekali kita bisa menyaksikan, dan ketika kita diskusi di Lemhanas, jangan-jangan kalau kita lengah NKRI Pancasila itu bisa tinggal nama. Contohnya bagaimana kejadian di Afghanistan, di Libya, di Suriah, dan di beberapa negara lain. Tapi sekali lagi, bagaimana pemerintah sudah melakukan keputusan yang tegas, saya pikir tidak boleh berhenti sampai di sini. Kalau kita teliti secara mendalam SK ini, sekalipun baru terbit, tidak terlalu banyak pasal-pasal yang demikian harus dan wajib kita mengerti. Tapi salah satu pasal yang paling penting adalah keputusan poin ke-6. Jadi di situ disebutkan kementerian lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Saya ulangi, agar mengambil langkah-langkah penegakan hukum dan berkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini sudah jauh lebih maju ketimbang ketika pemerintah menangani masalah Hizbut Tahrir. Kita pontang-panting ke sana ke sini, saya bersama teman-teman advokat pengawal Pancasila, mbok iya ada yang dipidana supaya ada efek jerah. Sebab kalau hanya dibubarin saja, mereka bisa ganti nama. Ya. Mereka juga bisa masuk ormas yang lain, mereka juga bisa masuk partai politik yang ada, bahkan yang paling berbahaya mereka melakukan kegiatan, berbagai kegiatan yang merorong Pancasila dan NKRI, tapi tanpa nama, sehingga susah sekali dideteksi. Agar misalnya orang-orang yang sudah pernah menjadi pengurus FPI, Hizbut Tahrir, dan organisasi yang terlarang ini tidak boleh lagi menjadi pengurus. Karena pidananya kan sudah. Sekarang tinggal larang agar orang-orang tersebut tidak melakukan kegiatan menjadi pengurus. Kalau tidak, usaha kita akan menjadi sia-sia. Itu satu. Ada lagi poin kelima yang bagus. Masyarakat sekarang dilarang terlibat dalam kegiatan FPI, penggunaan atribut, dan akan dihentikan ketika ada kegiatan seperti itu. Hati-hati, jika masyarakat masih juga melanggar larangan, mereka beresiko berhadapan dengan aparat penegak hukum. Kewajiban lainnya, masyarakat wajib, nah ini bagus ini, wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum dan pihak yang berwajib. Tentang apa? Tentang segala pelanggaran, segala kegiatan yang dilarang oleh SK ini. Ini kemajuannya luar biasa ketimbang kami waktu berkutat meyakinkan pemerintah sebagai pengacara Menteri Hukum dan HAM. Saya waktu itu setengah mati, saya ingin setelah Hizbut Tahrir itu bahasa awamnya dibubarkan, tidak ada lagi pengulangan oleh ormas lain. Tapi karena pada waktu itu pemerintah masih mampunya seperti itu, ya kita syukuri. Nah sekarang apa yang kita harapkan, sudah 90% ini di angan-angan dan di pikiran saya, di dalam kajian kita sudah terpenuhi. Tinggal bagaimana sekarang menghukum pengurus-pengurus yang melanggar hukum secara pidana. Kedua, menghukum mereka untuk tidak lagi menjadi pengurus ormas, kan mengawasi aparat. Komisi 3, di mana saya salah seorang anggotanya, akan mengawasi banget. Akan serius mengawasi langkah-langkah kepolisian misalnya. Mereka menjalankan nggak SK bersama ini. Kalau ada masyarakat merasa ketertibannya terganggu, seperti di dalam butir kedua itu, ketentraman masyarakat terganggu, ketertiban terganggu, ada yang bertentangan dengan hukum, sigap nggak? Baik. Semangat sekarang ini, ketika mulai kemarin suasana baru, kita sudah bilang, ini momentum bagaimana kelompok-kelompok radikal yang bertentangan dengan hukum harus ditindak. Harapan masyarakat 90% saya pikir sampai saat hari ini yang terpikirkan sudah dikabulkan. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih.
bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong.
Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka base Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.